Dari aksi warga, kami akan bawa Anda juga untuk melihat ini aksi yang dilakukan oleh salah seorang warga di Kapuas Barat yang memburu binatang yang dilindungi, yaitu bekantan. Samani adalah seorang petani di kampungnya. Ia tidak menyangka harus berurusan dengan pihak kepolisian atas perbuatannya membunuh seekor satwa bekantan, salah satu satwa yang dilindungi. Selain sebagai petani, Samani juga mengaku gemar berburu binatang di dalam hutan di sekitar kampungnya yang hasil buruannya dikonsumsi. Hasil buruannya dikonsumsi bersama istri dan anaknya dan juga menjualnya. Kasus pembunuhan satwa tersebut terungkap saat anggota Polsek Kapuas Barat melihat adanya postingan di media sosial, adanya penjualan daging bekantan. Petugas pun lalu mencari keberadaan pelaku ke desa tempat tinggalnya dan langsung mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti kejahatannya. Kita mendapatkan informasi di media sosial bahwa ada binatang yang dilindungi mati ditembak akibat ditembak. Nah, setelah kami lakukan penyelidikan ternyata itu adalah seekor bekantan yang dilindungi, hewan yang dilindungi. Nah, kemudian tim turun mencari tahu siapa yang melakukan penembakan dan akhirnya kita temukan ini tersangka S pada saat itu melakukan penembakan, dan untuk daging dari binatang itu juga dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa senapan angin, daging mentah binatang bekantan seberat 9,3 kg, dan daging bekantan yang sudah dimasak sebanyak 3 kg. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Agung Supriyanto, TV One mengabarkan. Dia pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Manang Subekti selaku Kapolres Kapuas. Selamat malam, Pak Manang. Selamat malam, Putri. Baik, Pak Manang, ini kalau kami sempat dengar tadi informasi bahwa bukan pertama kalinya pelaku ini berburu binatang yang dilindungi. Mungkin bisa diceritakan, Pak, sudah berapa kalinya tersangka ini melakukan perbuatan seperti itu? Ya, jadi tersangka S ini memang profesinya sering dia melakukan pemburuan binatang-binatang di hutan. Ya, mungkin dia sudah ada beberapa kali juga melakukan penembakan terhadap bekantan ini, selain burung-burung ataupun hewan-hewan lain, yang tujuannya memang hanya untuk dikonsumsi dan untuk dijual dagingnya kepada masyarakat ataupun digunakan untuk keluarganya sendiri. Begitu, Bella. Baik, Pak Manang, kalau tadi juga sempat kita mendapatkan informasi mengenai penangkapan, bisa diceritakan juga mengenai kronologi penangkapan ini, Pak? Ya, jadi pada hari Sabtu kemarin itu kami mendapatkan informasi di media sosial beredar bahwa ada bekantan yang telah mati ditinggalkan di pinggir jalan akibat ditembak. Nah, dari situ tim melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan alhamdulillah kami bisa menemukan tersangka ini ketika dia sedang berusaha untuk meneliti ataupun memotong-motong daging bekantan tersebut. Nah, dari situ kami lakukan penangkapan dan terhadap tersangka ini kita lakukan penyidikan proses lebih lanjut. Iya, baik. Kemudian tadi sudah sempat diberikan informasi juga oleh Pak Manang bahwa sebelumnya juga menembak atau menangkap burung-burung yang dilindungi, kemudian juga dijual. Nah, ini dijual kepada siapa, Pak? Jadi tersangka ini selain dikonsumsi sendiri juga dijual kepada masyarakat sekitarnya hasil-hasil buruannya, termasuk salah satunya adalah bekantan ini. Untuk itu kami juga terus mengembangkan apakah tersangka ini juga melakukan penembakan terhadap binatang yang terlindungi lainnya. Hewan-hewan yang dilindungi yang dijual, Pak, kepada masyarakat sekitar, ini dijual dengan harga berapa, Pak? Dan sudah hewan apa saja yang dijual? Yang kami ketahui baru bekantan ini harganya tidak terlalu mahal, sekitar 60.000 per kilo. Ini senjata yang digunakan oleh tersangka juga kami temukan di rumah tersangka pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan. Jadi kami terus mengembangkan apakah ada binatang-binatang lain yang selama ini menjadi korban dari penembakan atau perburuan dari tersangka tersebut. Bertindak sendirian, Pak, tersangka ini? Ya, sampai saat ini masih sendirian, dibantu oleh keluarganya pada saat dia memotong-motong daging tersebut saja. Ancaman hukuman, Pak, bagi tersangka ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA, tersangka diancam ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Begitu, Bella. Baik, Pak Manang, apakah ada upaya juga dari pihak kepolisian setempat tentunya, Pak Manang dan juga timnya, untuk bisa menjaga kelestarian hewan-hewan yang dilindungi agar tidak lagi terjadi hal ini? Baik, jadi untuk bekantan ini seperti kita ketahui merupakan hewan yang sangat dilindungi karena keberadaannya juga sudah sangat sedikit
populasi tahun 2013 itu berdasarkan penelitian hanya sekitar 5.000 ekor. Kami selaku aparat keamanan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga penyelidikan untuk berusaha melindungi hewan-hewan yang dilindungi lainnya, termasuk bekantan ini, supaya tidak menjadi buruan dari masyarakat ataupun warga sekitar yang ada di lokasi mereka atau habitat mereka. Baik, terima kasih AKBP Madang Subekti atas informasi dan juga waktunya selama bertugas kembali, dan kita harapkan hal-hal seperti ini bisa diantisipasi Pak di sana. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik. Pemirsa, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa sosok hewan bekantan yang memang dilindungi di tanah air. Memang ini serupa dengan ataupun sejenis dengan monyet, berhidung panjang, dan juga memiliki rambut yang berwarna coklat kemerah-merahan. Dan ini merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia maupun di dunia. Jumlahnya juga semakin menurun ataupun tingkat populasinya rendah